waktunya sebentar, saya akan menanyakan beberapa hal terkait pembelajaran praobservasi yang akan dijalankan total nanti. Yang pertama, apa saja tujuan pembelajaran dari praobservasi yang akan dilaksanakan total nanti? Tujuan pembelajaran yang hendak nanti saya ajarkan kepada peserta didik, yaitu peserta didik mampu untuk menghargai nilai penting keberagaman yang ada di Indonesia. Oke. Adakah area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran praobservasi nanti? Area pengembangan yang hendak saya capai yaitu yang pertama, saya melihat situasi dari peserta didik itu sendiri. Yang pertama, peserta didik kan ada yang tidak aktif, apalagi kelas yang hendak akan saya bimbing kali ini ya. Maka saya mencari pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif, melalui metode game turnamen ya, kelompok bermain game melalui media crossword atau TARIS. Luar biasa sekali. Lantas strategi-strateginya apa yang perlu dipersiapkan total pembelajaran praobservasi nanti? Strategi yang hendak saya siapkan, yang pertama tentunya media ajar ya, kata silang tadi. Kemudian selain media ajar juga ada PPT, kemudian audiovisual, beberapa video yang saya siapkan, kemudian materi-materi dan lain sebagainya yang saya siapkan. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah menghadiri waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Sukses selalu. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cek keadaannya, bagaimana kabarnya? Baik. Kelas ini ada yang sakit? Ada yang sakit? Tidak. Sehat semua? Baik, saya absen dulu. Yang hari ini tidak hadir siapa? Dava. Oh, Muhammad ya, Muhammad Dava ya. Ada izinnya? Ada. Sakit? Sakit? Banjir? Banjir? Yang lain? Sudah? Hanya itu? Baik, hanya Mas Dava. Berarti jumlah yang hadir di kelas ini 29 anak. Baik, sebelum pembelajaran, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan doa. Ketua kelas silakan untuk disiapkan. Berdoa dulu, siap. Berdoa, mulai. Anak-anak, di sini Ibu Vokal ya. Dalam membelajar PPKM sebelumnya saya akan memberikan motivasi kepada anak-anakku 7I semua ya. Motivasi kali ini adalah tentang pendidikan. Pendidikan itu memiliki akar yang pahit, buah yang manis. Kenapa seperti demikian? Karena yang namanya perjuangan itu tidaklah mudah ya. Tapi kalian saat ini kan sedang berjuang ya, sedang sekolah. Memang tidak mudah ya. Maka dari itu harus ada support, semangat, support sistem dalam diri ya, dalam diri. Tidak perlu menunggu teman, orang tua ataupun yang lain. Yang penting diri kalian sendiri mau atau tidak. Kalau diri kalian sudah mau untuk belajar, sesulit apapun tantangan, entah itu ada masalah dari rumah, masalah dari finansial, masalah dari apa, yang penting kalian itu semangat dulu. Nanti bisa dilalui, nanti buahnya manis. Pendidikan yang kalian lakukan saat ini nanti tujuannya untuk masa depan kelak. Maka kalian jangan malas untuk belajar. Sebelumnya kita sudah belajar ya
perbedaan ya anak-anak ya. Baik, itu keberagaman. Kita sudah flashback pembelajaran minggu kemarin, macam-macam keberagaman dan pengertian. Hari ini kita akan belajar menjaga nilai penting kebinekaan. Kita sudah paham kebinekaan itu keragaman ya, macam-macam itu lebih dari satu, lebih dari dua macam. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah kalian mampu menghargai nilai-nilai kebinekaan Indonesia. Jadi nilai keberagaman, nilai kebinekaan itu ada. Nilainya itu apa? Mengandung nilai positif apa negatif? Ya, itu tergantung sudut pandang seseorang. Ibu Indonesia buat dari Sabang sampai Merauke, sambung menyambung menjadi satu kehidupan Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah air Indonesia. Tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, mungkin kalian sudah pernah menyanyikan waktu SD atau mungkin sering menyanyikan. Sekarang saya tanya, makna dari lagu dari Sabang sampai Merauke itu apa? Yang bisa angkat tangan dapat nilai tambahan. Sebutkan nama. Coba enggak apa? Sambung menyambung menjadi satu, apa yang menyambung? Pulau sambung menyambung menjadi satu, begitu. Dapat bisa pulau-pulau menyambung menjadi satu. Karena apa? Kenapa kita bisa bersatu? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ya kan sama tadi, menyambung menjadi satu. Apa yang menyambung? Pulau Indonesia. Sekarang saya tanya untuk semuanya, kenapa Indonesia ini kan banyak pulau-pulau? Kenapa bisa menyambung menjadi satu? Karena ada persatuan. Pintar sekali. Beberapa kesempatan yang lalu saya sudah mengungkapkan bahwa Indonesia beraneka ragam, itu salah satunya ada kondisi negara kepulauan. Dari negara kepulauan itu kita itu bisa beraneka ragam, dari satwanya, dari kebudayaannya, dari sukunya, dari bahasanya. Sudah pernah saya ungkapkan deh itu ya. Sudah saya jelaskan deh. Nah, di Indonesia ini negara kepulauan dan besar. Kenapa bisa bersatu menjadi negara Indonesia? Karena ada persatuan. Apakah nyambung lagu ini dengan tema yang kita pelajari hari ini? Nyambung. Oke. Saya punya sedikit untuk menambah semangatnya, guys. Nah, ikuti gerakannya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, gerakannya sudah apa? Sudah apa? Nanti diawali dengan konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Saya sebutkan nama yang saya sebut nanti menyebut nama teman lainnya. Ya, ini berkesempatan supaya kalian nyuwara kabeh. Harus kompak, oke? Gerakannya tidak boleh berhenti. Misalnya begini. Konsentrasi dimulai. Si Akbar ngomong sakwane wonge Reza ya. Ya. Reza ngomong Andi. Ini sebut nama. Oke? Paham? Siap? Coba ini tes
dulu. Nanti setelah ini yang salah maju. Oke. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Desti. Cerita. Apa sih sebut? Konsentrasi dimulai. Abad. Mas Kusuma seorang laki-laki, iya apa tidak? Nah, iya bagaimana? Nah, sambil bilang iya, gitu ya. Mas Kusuma seorang laki-laki. Mas Ahmad Solihin sedang memakai rok. Latih anu toh bicaranya begitu. Coba
mulai dari keragaman gender, keragaman suku, keragaman agama, keragaman ras, dan keragaman golongan. Nah, apa nilai penting kebinekaan tersebut? Itu yang akan kita capai pada hari ini. Nilai pentingnya apa sih? Apakah kebinekaan itu membuat dampak positif atau membuat dampak negatif? Tergantung sudut pandang, ya. Tapi menurut saya, kita sebagai warga Indonesia memiliki keberagaman itu harusnya bangga. Berapa banyak suku di Indonesia? Berapa banyak tarian yang ada? Berapa banyak lagu-lagu yang diciptakan dari suku-suku tradisional di Indonesia? Banyak ya. Berarti Indonesia itu kaya akan budaya. Bangga tidak kalian? Bangga, harusnya bangga. Orang malah ndadekno masalah. Baik, sudah belajar tentang keberagaman. Sekarang kita belajar nilainya. Ternyata keberagaman itu memiliki kekayaan kebudayaan. Maka itu sesuatu yang bernilai. Lalu apa yang bisa kita lakukan dari nilai tersebut? Kita harus membudayakan. Jangan terbawa arus globalisasi yang menghilangkan budaya kita. It's okay kita mengikuti perkembangan zaman, HP, laptop, atau mungkin internet, kita ikuti. Karena apa? Kita tidak bisa melawan arus tersebut. Tetapi kita masih ingat, ya, harus ingat lagu-lagu daerah, tarian daerah, mungkin nama-nama pahlawan. Contohnya RA Kartini yang memperjuangkan gender dari Indonesia. Tanpa RA Kartini, kalian para perempuan ini sing sok-sok biasanya tidak senang belajar, kok tenang, orang sinau tenang, ya, di rumah, ya, tidak boleh sekolah. Maka dari itu minimal kita pahamlah sejarahnya. Patut kita hargai para pejuang bangsa, ya. Makanya nak sing sekolah kuwi ojo kakean cerita. Oke ya. Nilai penting kebinekaan. Oke anak-anak. Di sini ada satu lidi. Ada enggak? Ada. Tapi anak-anakku pernah melihat satu lidi tidak? Satu lidi itu terdiri dari lidi yang disambung menjadi satu. Satu lidi itu tidak memberikan manfaat. Gawe nyapu angel dan mudah dipatahkan. Satu lidi mudah dipatahkan. Tapi ketika lidi itu bersatu, menjadi satu, satu lidi memberikan manfaat dan tidak mudah dipatahkan. Sampai sini paham tidak maknanya? Indonesia itu beraneka ragam. Lidi. Beraneka ragam. Lidi. Maka karena keanekaragaman yang sangat banyak di Indonesia itu harus bersatu di tali
ngebong-ngebong buat kamu. Ojo kaya ngono. Memang ibadahnya seperti itu. Kita tidak boleh menghina. Itu sudah kepercayaan. Maka tidak boleh ada pembulian, tidak boleh adanya egosentris. Paham? Maka kita harus tujui, mohon kok konsentrasi dulu, jangan banyak cerita dulu ya, konsentrasi, saya mohon ya, fokus menjaga kebinekaan seperti disebutkan di atas. Agar seseorang atau kelompok orang bisa maju, perlu menghargai, membangun hubungan serta bekerjasama dengan orang atau kelompok orang lain yang berbeda dengan diri atau kelompoknya. Hal itu berlaku bagi seluruh umat manusia, terutama bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam. Ya, menghargai, membangun hubungan serta bekerjasama dengan orang atau kelompok yang berbeda itulah yang harus dilakukan untuk menjaga kebinekaan kerjasama. Ya, baik pada kelompok gender, suku, budaya, pemeluk agama atau mungkin kelompok ras dan golongan tertentu. Dengan melakukan 3 hal itu, kebinekaan terjaga dan bangsa Indonesia dapat maju. Apa yang harus kita lakukan? Kerjasama, bersatu, itu ya, menghargai. Baik, di sini saya punya permainan TTS atau bahasa Inggrisnya crossword. Kalian pernah main TTS tidak? Apa itu TTS? Teka, teki, silang. Oke, saya bagi kelompoknya ya. Mak berbeda. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok
Anak-anak tadi sudah bermain game, ya, melalui kegiatan MPLS terus TTS, ya. Mari kita cek, ya. Soal nomor 1, kondisi masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan. Nomor 1 mana? Ini ya, keberagaman, betul ya? Kelompok satu dapat 1 poin. Nomor 2, rumah gadang ada di nomor 4 ini. Langsung ya, tempat ibadah umat Hindu yaitu Pura, kelompok 1. Nah ini tulisannya 1 loh. Pura. Siapa saya tulis Pura itu? Siapa? Kelompok 2 kelompok 1. Oke. Soal nomor 3, mata sipit, kulit putih, bibir tipis, ciri khas dari ras Asia. Siapa ini sejawab nomor 3? Ya, enggak. Oke. 4 mana? Rumah gadang merupakan rumah adat yang ada di mana? Betul apa salah? Oke, betul. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 lagi. Oke. Soal nomor 5, semboyan bunyikan tunggal ika. Buku, sota, soma. Nomor 5 mana? Suta, soma, kelompok 2. Oke, kelompok 2 lagi aktif. Nomornya lagu Akuse dari Papua. Kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1. Oke. 7, senjata tradisional Lampung. Terapa, betul? Kelompok 1. Lah kelompok 3 aktif ini. Kelompok nomor 8, senjata tradisional Sumatera. 8 mana? Mana? Oh, Trisula, betul? Oke, kelompok 3. 9, perbedaan laki-laki dan perempuan. Gender, kelompok 1. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 kejar-kejaran. Nomor 9 sudah. Nomor 10, golongan manusia dengan ciri fisik namanya. Nomor 10 mana? 10 ras, kelompok 3. Oke.
Apa? Iya betul. Yang kita pelajari hari ini adalah teori kebinekaan pertahanan. Nomor 2, apakah hal tersebut bermanfaat bagi kalian? Bermanfaat. Apa manfaatnya? Ya, makin menambah ilmu pengetahuan wawasan tentang keberagaman, betul? Betul. Sing mbok kae ora ngerti lagu Akuse, sing ora ngerti lagu Paris Berantai atau mungkin Jengger. Kemarin kita sudah menyanyikan lagu-lagu ya, lagu-lagu daerah ya. Nah, sekarang menambah wawasan tentang lagu-lagu daerah. Pertanyaan ketiga, dalam pembelajaran hari ini, hal apa yang kalian senangi? Ketika TTS, apa lagi yang kalian senangi ketika apa? Ketika ice breaking? Ketika? Oke, ketika ice breaking. Baik ya. Besok lagi tak buatkan ice breaking untuk tujuh yang lebih semangat lagi ya. Apakah kalian hari ini merasa kesulitan? Tidak. Vokal kok orang merasa kesulitan? Tidak ya. Baik. Kesimpulan, mari kita simpulkan pembelajaran ini bersama-sama ya. Kebinekaan itu melatih untuk menghargai dan siap bekerja sama dengan siapapun yang berlatar budaya yang berbeda. Tadi anak-anak sudah bekerja sama, deh. Nah, kebinekaan itu membuat maju. Karena itu perlu dijaga. Betul. Kebinekaan itu perlu dijaga. Ojo malah menjadi sebuah permasalahan. Nah, contohnya terorisme. Nah, mengapa ada terorisme? Karena apa? Tidak menganggap keberagaman. Akhirnya ngebom. Wah, Islam tak bom gerejone. Nah, itu kan karena tidak menghargai keberagaman. Padahal di Indonesia ini beraneka ragam. Mas tanya kamu, apa itu terorisme? Kedua, ngomong terus berdua. Apa itu terorisme? Pemberontakan. Oh, apa lagi? Ya, betul ya. Terorisme itu pemberontakan. Dengan cara apa? Meneror, memberikan rasa takut. Bisa dengan apa? Ancaman atau mungkin tindakan bahkan yang bisa menghilangkan nyawa. Itu namanya terorisme. Mungkin kalian pernah mendapat WA atau SMS, sebarkan chat ini, kalau berhenti di Anda nanti mati satu keluarga. Nah, itu termasuk terorisme. Ya, meneror. Ada lagi kemarin lagi booming begal. Nah, apa itu begal? Ya, maling motor ya. Dia itu meneror pengendara sepeda motor atau mungkin mobil. Nah, itu di apa namanya? Dibegal. Takut, menyebabkan rasa takut, namanya itu terorisme. Baik, untuk kesimpulan kali ini sebelum saya tutup, silakan anak-anakku yang mau bertanya materi bab 4. Silakan, saya persilahkan. Ya, mau bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas apa blas? Jelas apa blas? Enak blas? Keterlaluan ya. Masa enggak siti-siti Anda ada yang bisa didapat dari pembelajaran bersama vokal ya? Sudah jelas deh? Sudah disimpulkan. Dari minggu depan kalian silakan pelajari bab
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Iya. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, terima kasih. Buka kemarin Buka sudah melaksanakan observasi di kelas gitu. Iya. Sangat luar biasa saya lihat. Apa namanya? Bagus sekali cara Buka mengajar di kelas. Bagaimana perasaannya setelah melakukan observasi kelas kemarin? Setelah melaksanakan observasi kelas ditunjuki, alhamdulillah lega sekali. Dalam proses observasi kelas kemarin, adakah kendala-kendala atau tantangan yang kita temui di kelas ini? Kendala itu yang pertama dari media ya, kemarin itu saya menggunakan speaker Bluetooth. Ternyata Bluetooth di laptop itu tidak connect sama speakernya. Terus untuk kendala yang lain itu mungkin keaktifan siswa dari 7I, karena beberapa kelas kan ada yang aktif, ada yang tidak. Nah, 7I saya anggap itu kemarin memang kurang aktif. Kira-kira kenapa ya Bu Vokal? Kok mereka kurang aktif? Mungkin kurang motivasi belajar saja. Kurang motivasi. Kurang motivasi berarti anak-anak kelas 7 itu kurang aktif dalam pembelajaran karena kurangnya motivasi. Motivasi belajar. Lantas apa Rencana dari masalah yang saya temukan, karena satu dulu yang tadi ya, speaker Bluetooth-nya kan tidak connect. Akhirnya saya kegiatannya itu menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke itu secara manual, ya manual, tidak menggunakan musik, tapi anak-anak kan sudah hafal. Kemudian yang tantangan yang kedua dari keaktifan siswa, yang pertama saya mendahului dengan dari menyanyikan lagu, terus memberikan motivasi, kata-kata motivasi. Setelah itu adalah speaking. Speaking merupakan jadi anak-anak termotivasi setelah speaking. Sebelumnya kan anak-anak diam, kemarin kan ibu kan tahu ya, anak-anak diam terus di speaking baru ada geget. Jadi dengan adanya speaking, anak-anak menjadi lebih semangat gitu ya? Iya, betul sekali. Kira-kira adakah orang yang membantu ibu dalam proses anak-anak itu menjadi aktif dalam belajar? Tentunya ada ya. Ya, contohnya wali kelas juga memotivasi. Seperti saya tahu ya, wali kelasnya juga sering, apalagi ketika bimbingan wali kelas itu sering masuk. Nah, terus memotivasi peserta didik, terus memberikan masukan kepada anak. Beberapa anak kan ada yang memang sebagai mungkin virus ya, atau mungkin satu dua anak yang tidak aktif. Nah, itu biasanya wali kelasnya itu memanggil anak tersebut, dimotivasi secara pribadi. Saya tahu. Berarti peran wali kelas itu sangat penting gitu ya? Iya, penting juga. Iya. Rencananya mau dilaksanakan kapan ya? Rencana apa nih? Ya, Perbaikan. Oh ya, secepatnya. Pertemuan berikutnya begitu. Dari proses observasi kelas kemarin, adakah hal positif yang ditemukan dalam pembelajaran tersebut? Hal positif yang saya temukan, satu, saya akan menggunakan metode pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif. Karena saya fokusnya 7 ini kurang aktif ini. Nah, saya melakukan pendekatan CBSA yaitu dengan metode TGT ya, tim game turnamen dengan media TTS ya, teka-teki silang. Lah itu anak-anak itu termotivasi. Dengan TTS itu anak-anak menemukan kosakata baru yang lebih mendalam. Nah, maka dari itu anak-anak, oh ini kosakata baru, ini maknanya ini. Nah itu dari TTS itu kita dapat menemukan hal positif itu, Mbak. Ya. Oh berarti dari media pembelajaran yang Bapak gunakan itu dapat memacu keaktifan siswa
mahasiswa betul. seperti itu ya. Anak-anak juga dapat berkolaborasi dari diskusi TTS kemarin, kemudian berlomba-lomba untuk mengisi TTS cepat. Itu hal positif yang saya temukan. Untuk kedepannya itu tindak lanjutnya apa ya Pak? Untuk tindak lanjut apa ya? Satu mungkin pengimbasan kepada teman sejawat ya, dengan metode media nanti saling sharing bagaimana cara membuat TTS online, itu kan lebih mempercepat kerja kita. Kemudian apalagi ya, selain pengimbasan mungkin memberikan asesmen tugas atau pelatihan kepada peserta didik pada materi selanjutnya. Kemudian memberikan motivasi yang diberikan itu setiap hari, karena motivasi kalau diberikan hanya beberapa kali itu anak itu kurang. Jadi setiap hari motivasi, anak-anak lebih suka. Jadi lebih bervariasi ya Pak. Iya. Tentang metode dan media dan itu harus lebih bervariasi supaya anak itu lebih semangat dan aktif dalam pembelajaran khususnya di kelas gitu. Kita seperti guru ya, harus kreatif lah. Iya. Gitu. Ya. Terima kasih Bu Vokal sudah menyempatkan diri untuk melakukan percakapan pasca observasi kelas. Semangat dan sukses selalu untuk kami Bu Vokal. Ya. Untuk Pak Imam, mohon masukannya Pak Imam. Terima kasih. Iya. Ini satu JKP dan Mas Ibu. Saya tadi sudah melihat juga video observasinya, sangat bagus, anak-anak juga antusias mengikuti pembelajaran. Media digunakan bukan juga keren, sehingga mendorong anak-anak untuk belajar dengan aktif dan kreatif. Kalau boleh saya bertanya, area pengembangan yang semula disepakati dengan JGP apa yang diamati sebelumnya ketika di awal observasi yang kemarin itu, yang pada awal-awalnya itu masalahnya di area pengembangan aktifan ya. Pelaksanaan melalui pelaksanaan metode CDSA itu ya. Nah itu sudah menurut Vokal sudah ya. Oke, bagus. Yang penting nanti hal-hal yang bersifat ada kekurangan seperti bisa sedikit mendengar ada asesmen, sepertinya perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan rubrik penilaian itu ya. Itu mungkin bisa dimasukkan dalam RTA rencana tindak lanjut. Itu saja. Jelas ini dari pra observasi sampai pasca, dan saya sudah melihat videonya semua bagus dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam.